upload video apa, jadi kaget sendiri. Ya, lo kembali lagi dengan Kateo di sini. Sekarang kita akan sama-sama mengulas ya seseorang, yaitu Bang Alip. Kenapa ya si Bang Alip ini bisa sampai fenomenal dan juga bisa dikenal oleh orang-orang luar negeri, terutama ya ada Bang Igor dan Bang lain laginya yang bisa sampai komentar di video dia. Nah, kita sebenarnya belajar dari apa yang sudah diupload, apa yang sudah dilakukan Bang Alip. Selain skill gitarnya, kita belajar gimana caranya supaya kita itu bisa istilahnya eksis lah di dunia per-YouTubean. Nah, sebelumnya Kateo akan membuka beberapa video, bukan beberapa video, tapi channel dia, supaya kita lihat bersama-sama. Udah ada nyamuk. Nah, kalau misalkan kita lihat Bang Alip ini, kita lihat dulu statistiknya ya sebelum kita istilahnya ngupas. Dan sekarang dia itu udah 1,7 juta subscriber, dan rata-rata per video itu bisa dikatakan 1 juta ya, meskipun ada yang 400.000, 800.000, ada yang 2 juta juga, ada yang 900.000, ya kita rata-rata 1 juta. Jadi tiap video yang Bang Alip upload itu pasti ditonton ya oleh entah subscribernya atau entah yang di luar daripada subscribernya. Nah, juga kalau misalnya kalian lihat di Social Blade, nah ini kalau kalian pingin meresearch sebuah channel, kalian bisa ke Social Blade. Nah, di sini kalian bisa lihat real count subscribernya berapa, terus ranknya berapa, terus statistiknya berapa. Kalau kita lihat di yang ini kan nggak kelihatan gitu, ini subscribernya banyak atau viewersnya sehat atau gimana. Ada yang sampai 6 juta juga dirgat, tapi sayangnya pasti kena copyright. Nah, jadi si Bang Alip ini per bulan katanya sedikit memberikan rahasia penghasilan. Penghasilan itu nggak mungkin yang ke kanan ya. Semuanya itu kalian bisa simpulkan, kalian bisa berasumsi bahwa penghasilan Bang Alip itu sekitar 4.400 gitu. Nggak mungkin kurang dari 4.400, tapi bisa lebih, tapi dikit aja. Nah, jadi kalau kita bisa hitung, sekarang Bang Alip per bulannya itu dapat berapa ya? Nah, sebentar. Nah, kita kurs dolar sekarang itu kurs dolar. Ini berdasarkan Social Blade, tapi apakah Bang Alip sudah menerima atau belum penghasilan dari YouTube-nya? Bang Alip sendiri yang tahu, dan apakah hasilnya ini kan per bulan, nggak tahu Bang Alip itu di monetasnya bulan keberapa. Jadi ini kasar banget, bisa salah, bisa juga benar. Nah, kita bulatkan saja 14.000 dikali 14.000 ya dikali berapa itu? 4.400. Nah, jadi Bang Alip itu sudah menghasilkan 61.600.000. 61.600.000. Nah, jadi penghasilan Bang Alip itu segitu per bulannya. Apakah menerima full segitu? Lebih baik Bang Alip sendiri ya yang konfirmasi, atau nggak usah dikonfirmasi juga karena ini bersifatnya private ya kalau gaji. Nah, ini hitungan Kateo sekali lagi mengatakan ini hitungan yang sangat kasar. Nah, dari mana angka ini 4,4 juta ini? Nah, kita bisa lihat video views-nya per hari itu 1.700.000. Jadi dia per hari itu ya rata-rata 500 atau sampai 600.000 views ya. Per harinya, ingat ini per hari. Ada tanggal 28 Oktober sampai 10 November. Nah, subscribernya itu satu hari itu nambahnya itu sekitar 10.000. Dan nah ini penghasilannya yang tadi dapat. Kenapa bisa dapatnya 4,4? Nah, karena tadi ini ada yang seharinya $17, ada $82, bla 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 bla. Tapi ini istilahnya hitungannya flat ya, video views-nya. Terus dia kalkulasikan yang kira-kira iklannya berapa, terus estimated earnings-nya berapa. Tapi kita nggak tahu, ada copyright-nya segala macam. Mungkin bisa setengahnya daripada ini, mungkin bisa seperempatnya, nggak tahu, karena kan copyright nggak semuanya bagi hasil. Tapi ada yang juga yang ya kita cuma cover, itu ya nggak dapat hasil.
Nah, oke, jadi kita simpan dulu 61 jutanya. Nah, ini jadi ada grafik dari Bang Alip ya, kita bisa lihat semua. Dan ternyata sempat mengalami penurunan penambahan subscriber. Tapi nggak masalah, itu per bulan aja itu udah 100 ribuan, 200 ribuan. Dan kalau dia dari views-nya, dia itu tetap naik. Oke, nah kalau dari grade-nya B+, ya dari social grade-nya 6.800, ya segala macamnya. Di Indonesia dia ranking ke 385. Nah, jadi kita main statistik dulu sebelum kita, kenapa sih bisa Bang Alip tuh bisa sampai seperti ini? Nah, jadi kira-kira dalam waktu 5 tahun Bang Alip bisa mencapai 46.000 subscriber. Saya yakin ini yang flat ya, yang artinya yang tadi berdasarkan si grafik yang tadi. Nah, bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat, bisa. Jadi tergantung si laju ya perkembangan. Nah, ini si subscriber milestone-nya. Jadi saya batu loncatannya ya, dihitungnya berapa gitu. Nah, ini juga sama milestone-nya. Nah, sekarang detail statistik ini yang lumayan penting yang bisa kalian pelajarin. Jadi kenapa sih bisa Bang Alip itu? Nah, ini per harinya lebih komplit lagi. Yang tadi sudah dikatakan 500.000, ada yang sampai 1 juta nih. Nah, kita lihat 29 Oktober Bang Alip cover lagu apa ya? 29 Oktober itu sekitar 2 minggu yang lalu. Kayaknya cover 2 minggu yang lalu apa ya? Oh, kayaknya ini My Heart Will Go On nih. Coba ya lihat tanggalnya. 25 Oktober. Salah ya berarti? Oh benar, salah ya. 25 Oktober views-nya 800.000. Oh, sorry. Salah. Bener ya, 29 Oktober ya? Benar. 29 Oktober berarti dalam satu hari yang ini My Heart Will Go On ini kemungkinan naik pesat. Oke? Nah, jadi ini data statistiknya juga. Nah, bisa kalian pelajarin sendirilah. Jadi kalian sebenarnya bisa kalian pelajarin orang-orang yang sukses di dunia per-YouTuber dengan melihat data statistiknya. Dan ini yang mau saya sampaikan, yang mau kalian sampaikan. Kenapa sih Bang Alip itu bisa sampai trending atau bisa istilahnya sukses ya dalam tanda kutip? Yang pertama itu skillnya. Semua nggak meragukan skill Bang Alip yang pertama kali dia upload ya, Sepanjang Jalan Kenangan. Tadi gedein dulu ya volumenya. Nah, skillnya itu bisa dikatakan tidak ada bandingannya. Ya, ini masih simple ya. Nah, kita coba lihat video Bang Alip yang lain lagi. Yang paling banyak views-nya deh. Most popular. Nah, kenapa sih bisa? Wah, padahal yang tadi video pertama kayak biasa aja ya. Karena ini. Oke, cukup, nanti katanya juga kena copyright. Nah, jadi yang pertama itu skill ya. Skill Bang Alip ini tiada duanya, yang artinya dia menyajikan sebuah video yang sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Maksudnya nggak editing yang dengan pemandangan yang bagus gitu, dengan latar set yang bagus, dengan audio dan video yang kualitas bagus, enggak. Tapi Bang Alip ini menawarkan apa yang ada di dalam diri dia, yaitu skillnya. Ya. Jadi yang pertama kita bisa belajar dari Bang Alip ini, kalian punya skill apa yang kalian tekunin tiap hari, yang kalian latih tiap hari. Nah, kalian bisa menghasilkan apa daripada skill tersebut. Nah, ini Bang Alip contohnya. Jadi Bang Alip ini bukan semestinya ya, pasti dia itu latihan berulang-ulang, latihan sangat banyak sehingga skillnya bisa sampai seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa sih Bang Alip ini bisa trending ya? Sekalian sih, selain skillnya banyak sekali di dunia per-YouTubean itu, kalau kalian cari ya, banyak cover yang sangat-sangat bagus. Katanya ulangi sekali, yang sangat-sangat bagus. Tapi kenapa Bang Alip ini yang naik? Bukannya skillnya kalau dilihat ada yang lebih jago, ada juga ya. Kalau kalian belum pernah tahu, ya coba lihat Candy Record, itu banyak seperti yang Bang Alip.
Cuman kenapa nggak trending gitu? Kenapa yang malah video Bang Alif ini yang trending? Nah, yang pertama tadi udah skill, yang kedua itu unik. Apa uniknya? Lihat thumbnailnya. Lihat. 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 Selalu ada 1, 2, 3, plus, terus kalau misalnya Bang Alif lagi iseng, dia tuh di headnya itu ada lagi putung. Nah, ini terus selalu pakai topi gitu. Memang juga ada yang nggak pakai topi, tapi dia ciri khasnya itu yang tadi backgroundnya ini, latar setnya itu, video kualitasnya ya tidak terlalu bagus lah ya. Tidak katanya bisa berani katakan nggak, kualitasnya bukan kamera DSLR gitu yang bagus, tapi yang biasa-biasa aja. Video terbaru pun masih biasa aja. Nah, kita lihat ya. Ini kualitasnya tuh kayak mirip-mirip ya. Paling cuma nambah lightning nih. Bang Alif mungkin sudah nambahin lightning. Kalau di sini dia nggak ada lightning, dia pakai jendela doang, paling siang kayaknya. Nah, kalau ini udah ditambahin nih, kelihatan banget. Cahayanya nggak natural. Nah, paling nambahin itu. Nah, untuk peak-nya itu masih sama dari 6 bulan yang lalu. Jadi Bang Alif ini unik ya. Maksudnya dengan penghasilan yang demikian banyaknya, secara kasarnya, ingat ya, kata ulangi sekali lagi, secara kasar bukan secara realnya, itu seperti ini, tapi setnya itu tetap aja. Karena ciri khas dia gitu, uniknya dia seperti itu. Jadi topi, kita bisa belajar matematika sambil lihat video Bang Alif. Terus bisa lihat, oh ini ternyata dia pakai mic clip dong, bisa menghasilkan suara yang bagus, nggak usah pakai alat yang seperti ini contohnya tuh. Ini aja udah lumayan. Gak usah beli mic lagi, mic apa lagi mahal. Jadi yang kedua itu unik. Nah, selain skill dan juga setnya yang unik, ciri khas daripada si Bang Alif ini yang unik, sebenarnya ada satu faktor lagi yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana orang Indonesia kan sering nge-share gitu ya. Gimana kalau misalnya, oh ini orangnya sederhana tapi main gitarnya jago banget ya. Itu kan orang pasti share gitu. Nah, karena share itu, maka video Bang Alif ini, rata-rata video Bang Alif ini bisa menyentuh 1 juta, 2 juta dengan dalam waktu yang tidak lama. Ya kecuali misalkan yang video-video yang artis-artis yang lain itu beda ya. Kita ngomongnya orang bukan siapa-siapa, tetapi orang tersebut videonya di-share gitu. Karena apa? Ya tadi, ada skill, ada keunikan di dalam Bang Alif ini, sehingga orang tuh pingin nge-share. Beda ya, kalau misalkan orang itu udah terkenal, nggak di-share pun videonya bakal naik gitu. Misalkan 1 juta, 2 juta ya, contohnya banyak lah. Tapi kalau Bang Alif, karena keunikan dan juga skillnya dia, jadi orang itu gatel pingin nge-share. Nih lihat nih, ada orang Indonesia jago banget namanya Bang Alif. Nah, sering kali kacau lihat cover-cover yang internasional, yang artinya di luar Indonesia. Kalau ada cover fingerstyle, Bang Alif. Ada kalau misalnya Bang Alif, Bang Alif. Pokoknya semuanya Bang Alif aja gitu. Sampai-sampai ada di, ya istilahnya grup YouTube gitaris itu, apa-apa pokoknya dibanding sama Bang Alif. Apa-apa pokoknya dibanding sama Bang Alif. Nah, orang tuh gatel gitu, pengen sebut nama Bang Alif gitu. Oke, yang keempat itu adalah gara-gara banyak orang nge-react. Katanya buktikan. React Alif Batak. Berapa banyak dan berapa negara? Tuh. Karena orang nge-react juga tuh, awalnya unjuk sih tetapi setelah begini reaksinya tuh. Ya, ini 4 hari yang lalu. Dan termasuk mungkin di si video ini juga termasuk nge-react, nggak tahu juga ya. Nah, ini nge-react juga, lihat. Jadi kalau kita, kenapa Bang Alif itu, ini ada sampai 2,4 juta dong. React doang. 100.000, pokoknya kalau ada nama Bang Alif di video atau di judul kita, itu pasti naik. Tuh. Karena banyak orang yang nge-react, banyak orang yang, ya contohnya kayak katanya gitu, belajar dari gitu. Atau juga yang seperti ini ngulik, karena orang seneng mencantumkan nama Bang Alif itu di
title mereka dan juga di thumbnail mereka, sehingga mengundang orang itu, oh iya Bang Alip siapa ya, Bang Alip siapa ya. Jadi semuanya tuh ini aduh, ini views-nya di atas 1000 semua tuh. Jadi nama Bang Alip ini sebenarnya membawa berkah ke channel-channel yang lain, termasuk channel KTO juga ya. Coba kita lihat. Nah, sebenarnya, KTO juga tuh 700.000, 300.000, 700.000 juga gitu. Karena nama Bang Alip ini membawa daya tarik tersendiri gitu. Jadi karena banyaknya orang react, maka video Bang Alip itu bisa terus naik dan naik dan naik. Sampai kalau misalnya dia mau upload video apa, jadi kaget sendiri. Maaf ada geledek ya. Jadi kalau misalnya mau video apa, tetap naik karena orang masih nge-react, orang masih istilahnya senang untuk melihat orang yang nge-react Bang Alip. Mungkin orang Indonesia habis lihat video Bang Alip, dia lihat riak-riak yang lain ya, terus komentarin, oh ya bagus. Tuh ada yang 1,3 juta. Oh ini ya, versus ya. Oke, jadi luar biasa sekali pengaruhnya ya Bang Alip dalam dunia per-YouTubean. Dan yang react ini sebenarnya gak cuman yang bikin video, tetapi banyak kalangan artis dalam tanda kutip yang sebenarnya mengkomentari video Bang Alip juga. Ya contohnya ada Fitra Eri, ada lagi Adi MS yang katanya sempat di sosial media itu pingin ketemu katanya. Ya begitu. Coba KTO buktikan ya. Ini di cover semua tentang kita ada ya KTO ya, tentu ada Igor. Terus kalau nggak salah ada Fitra Eri, ada Arianara juga komentar. Pokoknya channel-channel YouTube yang terkenal juga mengagumi Bang Alip. Jadi dia tetap booming gitu si Bang Alip. Pokoknya adalah kayaknya bukan di video ini. Fitra Eri juga komentar, terus ada komentar lagi tadi Bang Igor juga, Alexander Misko juga sempat komentar. Pokoknya banyak lah. Nah, jadi itu 4. Nah, sekarang yang kelima, yang poin paling penting, yaitu di mana si Bang Alip ini humble. Kenapa bisa dikatakan humble? Lihat Bang Alip ini si views-nya itu 1 juta dan subscribernya dalam waktu kurang daripada setahun. Kalau bisa dikatakan setahun sih enggak kayaknya ya. Ya setahun pas lah sudah sampai 1 juta subscriber. Nah, apa yang si Bang Alip lakukan? Di salah satu channel Fai Ehsan yang KTO juga sempat bikin videonya, Bang Alip komentar. Kalau channel kita udah gede, terus dalam waktu yang mungkin kan istilahnya ngejar target ya, jadi kalau kita bikin video mumpung lagi trending. Tapi si Bang Alip ini sempat-sempatnya untuk lihat cover orang lain juga. Dan juga lihat video KTO juga. Luar biasa ya, meskipun KTO sempat ajak untuk ketemuan, tapi karena berbagai kesibukan jadi nggak bisa ketemu ya. Nah, yang ini tabnya oke. Nah, ini KTO kena copyright juga, padahal cuman nah ini. Jadi sebenarnya si Bang Alip itu apakah melihat riak-riak yang orang bikin? Sepertinya melihat. Kenapa video KTO aja dilihat sama Bang Alip yang belajar dari, mungkin apa sih gitu. Dan pertanyaan yang pakai senar ukuran 0,11 itu di tengah-tengah sini, bukan di awal-awal. Kan orang Indonesia itu sering ya cuman di sini, terus kalau nggak menarik langsung di close. Tapi Bang Alip nggak. Dia itu ngeliat full satu video mungkin ya. Kalau berdasarkan komentar dari Bang Alip ini, kayaknya ngeliat satu full deh video yang dia lihat gitu, tanpa di skip mungkin iklannya, nggak tahu juga ya. Ya jadi kenapa sih Bang Alip ini tetap tadi booming? Kita bisa belajar ada 5 hal, yaitu skill, keunikan, banyak orang nge-share, banyak orang react, dan juga humble. Nah, poin terakhir paling penting. Mau kita skillnya, mau kita uniknya gimana, mau kita
video kita setrending apa, tapi kalau nggak humble juga lambat laun pasti nggak akan nyampe bertahan lama. Ini termasuk yang lama ya, Bang Alip itu, aduh mana nih Bang Alip? Bang Alip itu masih dalam kurun waktu 1 tahun, dia itu masih sejuta. Jarang channel YouTube zaman sekarang itu kalau dia upload masih sejuta itu jarang. Sekarang udah kejam lah dunia per YouTubean itu. Nah oke, jadi kita bisa belajar banyak hal. Silakan komentar di bawah. Kira-kira kenapa sih Bang Alip itu bisa se-booming sekarang, se-trending sekarang? Ya selain ngomong rezekinya, memang sudah rezeki Bang Alip di sini, ya sudahlah kita bisa ngomong apa gitu. Nah kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Kira-kira kenapa sih Bang Alip itu bisa trending, bisa booming gitu sampai sekarang? Siapa tahu yang nggak KTO kepikiran bisa kalian share di bawah. Oke, begitu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, KTO dan juga kalian, dan juga belajar dari Bang Alip supaya bisa semakin semangat bikin video yang jadi diri kita sendiri, bukan makan sabun terus trending terus entah kemana. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu KTO di video-video selanjutnya.